Kamera record and action. Halo warga sipil sekalian. Oke, gue kali ini bakal membahas ekonomi lagi dan mungkin ini adalah bagian video paling penting dari rangkaian video tentang makroekonomi yang udah pernah gue bahas. Gue udah membahas tentang istilah-istilah ekonomi, gue udah membahas tentang bagaimana kondisi ekonomi di 2023 nanti dan dampaknya bagi Indonesia. Gue udah membahas soal stagflasi, resesi, dan lain sebagainya. Gue juga udah membahas soal kenapa dolar terus naik, soal suku bunga, dan lain sebagainya. Sekarang gue akan membahas dua elemen penting dalam makroekonomi yang mungkin akan berpengaruh besar bagi perekonomian global saat ini, termasuk diantaranya Indonesia, yaitu masalah quantitative easing dan tapering. Seperti yang teman-teman ketahui, Amerika Serikat itu mengalami berbagai krisis dalam satu abad terakhir. Kita bisa ngomong soal krisis tahun 1929. The New York Stock Exchange is in a panic. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless. The stock market crash has come, and the Great Depression has begun. Hello, Arthur. Arthur, where's Tommy? In New York City at 6 a.m., the Wall Street Stock Exchange crashed like a steam train. We were most definitely on board. Kita ngomong krisis saat 80-an. $350 Swiss. Okay, one moment. Cable Dresdner, Frankfurt. And you see a little bit of selling or buying in one of the exchange markets and you see what's happening in the money markets, you suddenly put them together and you say, damn it, that's what's happening. Kita bisa ngomong krisis saat 2008 terjadi. We read everywhere. 5% Down. What in now down about 21%. We're now down 43%. Two-year no yields. What in the world is Everything and happening? more. Everything and more has been completely wiped. on Wall Street since the crash of 1987. Going to be a bailout. Dan sekarang kita juga bisa ngomong soal resesi di tahun 2020 hingga sekarang di 2022 ini. Ya, USA mengalami berbagai fase ekonomi. Nah, di setiap krisisnya Amerika Serikat itu bisa kita terbilang melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Dia akan menurunkan suku bunga, membuat uang beredar lebih banyak, membuat ekonomi tumbuh, membuat roda perekonomian berputar. Lalu setelah dirasa cukup, Amerika Serikat akan menghentikan quantitative easing itu, mengencangkan kerannya dan membuat nilai dolar semakin naik. Suku bunga naik, nilai dolarnya naik, pada akhirnya membuat capital outflow di berbagai market, di market negara-negara berkembang, di market alternatif. Lalu Amerika pulih, sementara negara-negara lain mengalami goncangan yang luar biasa. Itulah yang terjadi di tahun 2008. Seperti yang kita ketahui saat itu, di periode awal
Pertumbuhan ekonomi mereka menurun saat itu, melambat. Mereka menurunkan suku bunga, dan ketika suku bunga itu diturunkan, itu dimanfaatkan berbagai lembaga-lembaga keuangan untuk membuat kebijakan yang mempermudah kredit perumahan, dan itulah yang menjadi musabab kenapa Amerika Serikat jatuh di tahun 2008. Dan untuk pemulihan ekonominya dilakukan quantitative easing lagi. Suku bunga itu diturunkan lagi sama Amerika Serikat, dan tahun 2013 secara spontan Bank Sentral Amerika mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu menaikkan suku bunga secara signifikan. Dan itu menyebabkan berbagai shock dan tremor di seluruh negara-negara berkembang. Lah, cut. Tapi udah lu nyalain kameranya. Kalian kok mau bantuin gue sih, padahal kan nggak gue bayar. Ya gue mah ikhlas aja sih bang. Ikhlas aja lu ya? Iya kalau depan kamera mas. Udah lu tag juga, follower gue nambah banyak bang. Kalau aku malah ada 5 lo ya kemarin. Oh iya. Kalau tagin nambah 5. Oh gue 200-an ada. 200. Ini rata-rata yang nge-follow gue itu di bidang yang sama. Audio udah aman gak sih? Udah kan? Tes. Beres. Tapi after udah kelas. Bukannya berdendang apa? Apa namanya? Berdendang bergoyang. Oh, ya, Kina. gitu. Kina juga di situ tuh. Oh iya. Allahu Akbar. Autentik. Suaranya masuk kan? Nggak kayak kemarin kan? Gue ngulang materinya dari mana sih? coba lu ulang dari tahun 2008 kemarin. Oke. Oh ya, Cayong. Siapa nama diri tadi? Orang baru ya? Oke. Waktu masuk masa milenium nih. Masa milenium tuh Amerika nggak terlalu baik lah perjalanannya. Ada bubble teknologi, itu dikenal nama bubble.com. Lu pernah dengar bubble.com nggak ya? Ya, masalah saham-saham teknologi di tahun 99-2000. Bank stock analysts went on television and touted stock after stock after stock. AOL, Yahoo, Amazon. has really created a very strong brand awareness with the It was Wall Street's version of a telethon. .com shot up today. We're on track, it looks like, to hit 1 billion shares today. Internet stocks drove a... Some say the internet is so revolutionary that the usual rules for valuing a stock, such as revenues and earnings, no longer apply. The Fed waktu itu bikin kelonggaran suku bunga kan, dibikinnya 0% lah suku bunga itu. Ya kan? Nah, waktu suku bunga itu dibikin 0%, itu kan uang yang beredar di masyarakat jauh lebih banyak. Kredit lebih dimudahkan, dan itu dimanfaatkan oleh beberapa bank untuk bikin satu paket kebijakan baru. Bukan paket kebijakan sih, program or something like that, yang berkaitan dengan KPR. Lo tau nggak pembiayaan KPR di Amerika kayak gimana? Gue belum KPR. Oh, lo belum pernah KPR? Belum menjual diri. Lu tahu pembiayaan KPR di Amerika nggak? Nggak tahu sih. Mas Fengki tahu nggak cara pembiayaan KPR di Amerika? Gue pada tahun itu. Oh iya, Mas Fengki memilih Tapi ya. beda nggak sih pada tahun itu sama tahun sekarang? Ketika seseorang mengajukan kredit ke KPR, nah biaya yang digunakan untuk KPR itu diambil dari deposito atau tabungan nasabah. Jadi kan kalau lu nasabah, lu masukin deposito ke bank, uang yang lu depositoin itu dipakai sama bank untuk biayain KPR orang. Karena nggak bisa langsung diambil. Betul, karena nggak bisa langsung diambil. Jadi ada margin rate-nya di situ kan. Cuman bank berpikir kalau cuma nunggu deposito, kapan bisa membiayain banyak orang, dan itu sangat terbatas. Akhirnya singkat cerita, bank-bank di Amerika itu nyari solusi. Gimana kalau semua akun-akun KPR ini mereka kumpulin, udah kumpul banyak, terus mereka satuin jadi satu produk yang mereka sebut MBS. Nah, MBS ini dijual. Betul. Oh, jadi kayak kredit dikreditin dijual lagi. Betul, tapi dijadiin bundle. Terus dilemparnya bukan ke end-to-end user lagi, tapi dilemparnya di market keuangan. Dilemparnya ke perusahaan-perusahaan yang emang punya uang banyak. Perusahaan-perusahaan yang punya uang banyak, contohnya firma asuransi. Mereka kan punya preminya nggak kepake. Dan biasanya itu didepositoin. Nah, ketimbang lu depositoin premi-premi yang nggak kepake ini, kenapa nggak lu investasiin aja di MBS tadi? Yang harganya lebih tinggi dari, returnnya lebih tinggi dari deposito. Iyalah, kalau nggak lebih tinggi ya ngapain? Dan itu laku keras. The mortgage-backed security, or private label MBS. Fixed rate 30 years, boring, safe, small payoff, right?
But when you have thousands of them all bundled together, suddenly the yield goes up, but the risk is still small because, well, they're mortgages. And who the hell doesn't pay their mortgage? What exactly is the credit rating on this bond? This bond, gentlemen, is AAA rated. I'll buy 20 million. Oh, come on, live a little. 25 million. Ya kan? American Dream. American Dreams, betul. Itu yang mewujudkan pembangunan Amerika waktu itu dan semuanya terlihat seperti sangat-sangat glamor dan gemerlap. Satu-satunya masalah dalam siklus ini, mereka kekurangan orang yang mengajukan KPR tersebut. Kenapa? Karena untuk mengajukan KPR di Amerika syaratnya itu lumayan ketat. Lu harus ada batasan penghasilan, lu harus ada background check, lu di rating, lu dinilai skor lu berapa baru lu bisa ngajuin KPR. Akhirnya keluarlah sebuah ide untuk bikin supaya kita ngajuin KPR ini nggak terlalu sulit, supaya orang pendapatan tidak tetap atau pendapatan rendah bisa ngajuin KPR. Makanya dibuat sebuah program yang namanya subprime mortgage. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini KPR untuk yang sebenarnya tidak layak. Oh, berarti kasarannya pendapatan gue kecil nih, tapi gue mau ngambil KPR yang di atas kemampuan gue itu dibolehin? Nggak, dibikin boleh. Dibikin boleh. Ya? Ada mekanismenya, kalau gue jelasin detail, lu baca-baca jurnalnya aja lah. Intinya kayak gini, Jul. Misalnya pendapatan lu sebulan 5 juta. Kalau dikalkulasikan, lu tuh nggak akan bisa beli rumah dan nggak akan bisa mengajukan kredit rumah yang 1M misalnya, katakan bulannya 1M. Tapi dibikin supaya bisa. Kayak gimana caranya supaya bisa? Selain standarnya diturunin, bunganya dimainin. Ibarat kata lu dikasih bunga rendah di bawah, di awal. Jadi kayak seakan-akan pendapatan lu tuh cocok dengan angsuran lu. Nanti bunga yang tinggi itu ditumpuk di akhir. Nah, itulah cara bank-bank di Amerika membuat subprime mortgage ini. Nah, barang ini jadi tambah laku lagi. MBS ini tambah laku lagi. Dan semua perusahaan-perusahaan investasi, company, itu semakin berburu MBS. Nah, perusahaan-perusahaan penilai, perating, itu ngasih AAA gitu untuk produk-produk MBS ini. Dan lebih parah lagi adalah di antara bundling-bundling MBS ini ada kredit-kredit atau KPR-KPR yang gagal, katakanlah. Zonk, angus, nggak kejual, nggak kepake. Nah, kredit-kredit yang gagal dan nggak kepake ini, itu dikumpulin satu-satu, dijadiin satu bundle lagi. Namanya CDO, Collateralized Debt Obligation. Nah, ini sebenarnya isinya kumpulan sampah-sampah dari MBS tadi, dari nilai-nilai KPR yang nggak tertagih tadi, dan dari dibandelin lagi, dijual lagi ke pasar sekunder, dijual lagi ke pasar uang gitu. Dan laku karena perating, karena perusahaan-perusahaan perating kayak Moody dan lain sebagainya. Jadi CDO itu diperlakukan sama kayak MDS tadi. Jadi dianggap legit gitu. Jadi kelihatan pasar properti itu hidup growth and growth. Makin besar dan rumah makin tinggi dan bikin orang-orang di Amerika itu ngerasa tidak takut apapun atas segala resikonya. Misalnya yang krediturnya pun ketika mereka nggak mampu bayar, bank akan kasih mereka kesempatan untuk top up kreditnya. Nah, nih lu bayar lagi nih, lu hutang lagi nih. Misalnya lu udah nggak bisa nyicil, gimana lu ambil hutang untuk bayar cicilan lu gitu. Dan kalau pada akhirnya dia nggak bisa bayar, ya udah bank sita, dan bank yakin ketika perumahan itu mereka sita, mereka jual lagi akan untung. Nah, itu juga memberikan perusahaan yang punya duit ini juga merasa secure dengan keadaan yang terlihat seperti itu. Padahal itu semu gitu kan. Tahun 2004 suku bunga itu dinaikin. Nah, mulai tremor ini kerasa. Mulai kredit-kredit macet bertambah dan akhirnya tahun 2008 itu meledak. Pecah bubble. What the heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here we started hearing screaming, bye. Harga properti crash, rumah-rumah dijual murah tapi nggak ada yang beli karena orang nggak ada punya uang. Karena orang kelilit kredit tadi. Sedangkan bank-banknya sendiri udah kekurangan pembiayaan dan perusahaan-perusahaan investasi ini juga udah nggak ada duit. Itulah kurang lebih salah satu hal yang berpengaruh dalam krisis ekonomi Amerika 2008. Boy, that Timberwolf was one shitty deal. How much of that shitty deal did you sell to your clients after June 22, 2007? Your people, internally, you knew it was a shitty deal, and that's what your email showed. Setelah krisis, barulah dilakukan quantitative easing. Dolar diperbanyak lagi, obligasi di buyback. Lama-kelamaan mulai perlahan-lahan, nggak langsung ya. Ekonomi mulai membaik, perlahan-lahan. Sampai tahun 2013, nggak banyak orang yang sadar, nggak banyak orang yang memperkirakan di waktu yang mungkin bisa dibilang tidak terduga, The Fed waktu itu bikin satu kebijakan namanya tapering.
yaitu menghentikan quantitative easing secara bertahap dan mengerek suku bunga naik lagi ke atas. Bentar, 2013 tapering. Kemarin pas waktu sehabis pandemi juga ada tapering. Itu bedanya apa? Lu ingat gak sih kita beberapa bulan yang lalu pernah melakukan wawancara dengan Bu Menteri? Oh, tapi waktu itu dia nggak datang sih, kalian juga nggak ada. Gua setup alat doang, Bang. Iya. Masih di Papua, Bos. Oh iya, lu belum mutasi ke sini ya. Masih di Papua. Jadi Wak, itu. kalau nggak salah waktu itu baru naikin lagi kecepatan taperingnya gitu. Iya. Ya, Indonesia ekonominya terbuka dan kita juga memiliki komposisi struktur ekonomi yang memiliki kekuatan tapi juga masih ada kelemahannya. Mengenai masalah tapering tahun 2013 di Indonesia mengalami dampak yang luar biasa tinggi karena waktu itu Indonesia sedang menghadapi current account deficit. Hari ini waktu ada pengumuman tapering, Indonesia current account-nya sedang surplus. Karena trade account kita lagi bagus. Neraca perdagangan kita surplus 19 bulan berturut-turut. Cadangan devisa kita tinggi, current account defisit kita hampir positif atau dalam hal ini tidak defisit. Ini memberikan bekal yang lebih baik dari sisi kekuatan kita. Namun dari sisi Amerikanya yang melakukan tapering, kalau tahun 2013 Bernanke melakukan tanpa komunikasi yang bagus, sehingga dampaknya ke seluruh dunia itu menjadi, kalau orang Jawa bilang kedumbrangan, itu karena dia kemudian menimbulkan volatilitas gitu. The Federal Reserve's enhanced guidance about its policy intentions and a substantial and still increasing holdings of longer-term securities will ensure that monetary policy remains highly accommodative, consistent with the pursuit of its mandated objectives of maximum employment and price stability. Jeremy Powell belajar dari itu, dia melakukan komunikasi yang lebih baik. Jadi dia menjelaskan bahwa ini loh ekonomi Amerika, inflasi memang terjadi, tapi saya melihat bahwa inflasi ini temporer dan saya akan secara hati-hati akan menaikkan suku bunga. Walaupun itu dikritik di dalam negerinya di Amerika, tapi itu secara dunia memberikan signal yang lebih kondusif. Jadi orang mulai mengadjust. Oh iya, kita tahu Amerika akan berubah karena inflasi tinggi. Sehingga semuanya melakukan repositioning. Ini yang menyebabkan tadi degree of volatility atau kedumbrangannya itu menjadi sangat tidak tinggi. Namun memang ada negara-negara nanti yang akan tetap vulnerable. Indonesia insya Allah akan jauh lebih baik. Tadi saya sebutkan karena account deficit kita menurun atau bahkan surplus, ekspor kita bagus. Industri kita juga sudah mulai baik. Kalau kita lihat ekspor kita yang tumbuh di atas 50% atau dekat 50%, itu mayoritas juga tidak hanya komoditas. Kita sudah mengekspor besi baja, jadi sudah terjadi value added di dalam negeri. Inilah yang sedang dilakukan. Jadi artinya message-nya, dunia mungkin nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ekonomi kita sendiri. Ekonomi kita untuk bisa lebih tahan, resilient, kita harus melakukan reform banyak sekali supaya dari sisi perdagangan, industri, jasa kita menjadi jauh lebih kuat. Masyarakat kita menjadi lebih kompetitif, ekonominya lebih kompetitif, sehingga pada saat dunia yang tidak bisa kita kontrol terjadi guncangan, kita pasti juga merasa guncangan tapi tidak hancur dalam hal ini. Kita akan bisa mengabsorb atau menahan guncangan itu. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang berputar. Tapi ketika tidak ada perputaran ekonomi, maka ekonomi itu tidak bisa kita katakan sehat dan bagus. Mau current account kita bagus, ekspor impor kita bagus, pajak kita bagus, tapi kalau kita panik dan kita tidak bersumbangsi pada perputaran ekonomi ini, ya kita bisa kena resesi. Panik karena mikir bakal resesi, jadi masyarakat menahan pemenuhan kebutuhannya, ujungnya nggak ada uang yang berputar, produksi berkurang, ya ternyata beneran jadi resesi. Kalau kalian ingat tahun 98 itu ada iklan, cintailah produk-produk dalam negeri. Itu salah satu kalimat paling powerful dalam citra pariwara Indonesia. Ya, dari salah satu produk kan, cintailah produk-produk dalam negeri.
Oke, sekian DokuVlog kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.